hari ini tema kita adalah keberhasilan ada di dalam Dia. Jadi sebagaimana yang kita percayai bahwa keberhasilan itu tidak ada dari mana-mana. Meskipun dalam dunia ini menawarkan keberhasilan, dan itu sifatnya semu, tidak ada sebuah kepastian ya. Tapi sifatnya sementara, seperti embun ya, embun pagi. Ketika siang hari embunnya hilang ya. Itulah keberhasilan yang ditawarkan oleh dunia. Baru-baru ini saya baca sebuah medsos, seorang anak muda dilaporkan karena melakukan pencucian uang dan merugikan orang itu 50,2 miliar. Ini bukan orang miskin, orang kaya, saudara. Ya, karena apa? Manusia itu selalu dikuasai dengan apa? Keserakahan. Ada keserakahan, ada macam-macam kedengkian. Itu orang lain itu semua di bawahnya, dia paling tinggi dari semua. Supaya dia dipandang. Dan ketika dipandang dia dianggap seperti seorang dewa. Nah, oleh karena itu hari ini tema kita ini bulan Juli, bahwa keberhasilan itu di dalam Dia. Kita fokus kepada Tuhan, meskipun kita sambil mengerjakan yang lain. Karena Alkitab juga mengatakan berdoa dan bekerja. Bekerja dengan ketekunan, kerajinan. Jangan pengen cepat-cepat berhasil, tapi hargai proses yang Tuhan izinkan di dalam hidup ini. Kalau Anda pengen cepat kaya, Anda akan melakukan segala hal dan menghalalkan segala cara. Ya, seperti saya ceritakan tadi, pemuda Kristen yang luar biasa, yang sudah sukses, tiba-tiba dilaporkan melakukan pencucian uang dan hukumannya 10 sampai 15 tahun. Ya, itu di medsos. Masalah benar atau tidak itu nanti urusan pengadilan, tapi sudah dilaporkan ke Mabes Polri. Ya, saudara, ini menyedihkan. Nah, oleh karena itu hari ini saya mendapatkan tema ini, keberhasilan itu ada di dalam Dia. Ketika nanti Anda sukses, Anda kaya, baik rohani maupun jasmani, saya percaya Anda tidak dilaporkan ke polisi. Ya, karena caranya benar. Karena menghargai proses. Ya, bukan menghalalkan segala cara. Ya, saudara, ketika Anda menyakiti orang, menipu orang, mungkin orang itu nggak bisa balas. Atau mungkin dia nggak mengucapkan kata-kata yang memaki, merendahkan. Tapi dengan dia terluka saja dan akibat Anda tipu dia, itu Tuhan dengar. Dan ketika Tuhan mendengar itu, Anda terima balasan dari Tuhan, itu gak cepat, lambat, tapi pasti. Dan ketika Anda menghadapi itu, Anda sulit untuk bangkit di sana. Anda harus bayar harga yang begitu mahal. Ya, kita baca dulu 2 Korintus 4 ayat 1, 2, 3, ya. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebabnya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertembakkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya
yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ayat 6 sama-sama. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus Yesus. Luar biasa. Saudara kasih Tuhan, banyak standar keberhasilan di dunia ini, ya, yang ditetapkan. Alkitab memberi kita pemahaman tentang apa itu keberhasilan melalui nats ini. Hidup kita disebut berhasil jika yang pertama adalah bersandar kepada kemurahan-Nya. Oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Saudara, ada macam-macam motivasi orang melayani. Ada dengan itu Alkitab mengatakan, ya, Efesus berapa itu? Ada orang melayani Tuhan karena dengki. Ada. Itu firman. Ada orang melayani Tuhan karena mau perbaiki nasibnya. Macam-macam. Ada juga orang yang melayani Tuhan seperti berjudi. Kalau saya melayani, saya beri yang terbaik bagi Tuhan, berarti Tuhan akan memberkati saya nanti. Ya kan? Bukan berarti nggak boleh kita diberkati oleh Tuhan ya. Ya doa saya semua kita diberkati. Tetapi motivasi ini loh, motivasi kita benar. Saya senang di sini mungkin ke depan bukan hanya saya yang jadi pengkhotbah, mungkin di antara jemaat ada jadi pengkhotbah, ada jadi WL. Tapi saya mengatakan motivasi itu harus benar. Anda bekerja di sebuah perusahaan bukan supaya kaya, tetapi supaya kita ini membuktikan bahwa kita ini berdoa dan bekerja. Keberhasilan itu Alkitab mengatakan berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Ya. Jadi kalau saya bekerja bukan supaya saya kaya, tapi supaya saya memuliakan Tuhan melalui kemampuan yang saya miliki. Pemimpin saya, orang sekeliling saya, mereka melihat prestasi saya. Oh, luar biasa pekerjaannya, patut saya pilih. Orang gak akan tanya kamu agama apa, tidak. Tapi ketika mereka melihat prestasi, siapa kan? Dan itulah kesempatan bagimu untuk memuliakan Tuhan. Seketika orang bertanya, apa rahasianya kok bisa? Yaitu ini, bersandar kepada Tuhan. Semakin kita bersandar kepada Tuhan, maka kemurahan Allah itu akan datang tepat pada waktunya. Gak usah bunuh diri karena kesusahan. Gak usah gantung diri karena orang lain menyakiti hatimu. Kenapa orang pada bunuh diri? Banyak alasan, karena jatuh cinta, cinta ditolak, apa segala macam. Banyak Sebetulnya bukan itu kenapa dia bunuh diri, karena di sini yang kurang. Paham gak? Banyak anak gadis bunuh diri gara-gara cinta. Bahkan ada dulu teman, orang yang ganteng keren, gara-gara cewek akhirnya stres, gak menikah sampai hari ini. Sekarang di rumah sakit jiwa. Masalah cinta, saudara. Sebetulnya ini yang kurang. Mau suamimu itu kurang ajar. Ini kalau orang Sumatera bahasa kurang ajar itu kasar. Kalau di daerah Jawa ini kan biasa ya.
mau dia pemalas, apalagi macam-macam karakter yang menyakitkan, pemabuk, mata keranjang. Misalnya suami yang begitu, ini yang perlu kamu lakukan. Dan itu dibuktikan melalui hubungan kita dengan Tuhan, melalui doa. Makanya kadang juga saya sangat sayangkan, termasuk di jemaat kita, masih banyak yang malas baca Alkitab. Padahal di HP-nya ada loh. Gosipin orang sempat, menghina orang sempat, meremehkan kemampuan orang masih sempat. Baca Alkitab aja untuk dirinya sendiri gak sempat. Betul gak? Gimana bisa bertumbuh? Kan gak selamanya saya di samping saudara kan. Mungkin ada WA saya malam-malam, kalau sudah tidur saya gak balas, Pak tolong doakan saya, kepala saya belekan, mata saya belekan. Itu. Ini benar. Sehingga Pak, gak pernah tawar hati. Kamu menjalani rumah tangga gak akan pernah tawar hati kalau benar-benar kamu bersandar kepada Tuhan. Makanya memulai pernikahan itu harus benar, dibenahi dengan cara yang benar. Konsep harus benar. Ada istri lebih dominan dari suami, dia yang ngatur suaminya. Bukan berarti istri tidak boleh memberi masukan ya, boleh. Ada juga suami yang merasa wibawanya luar biasa. Tunduklah kepada suami, meskipun suaminya pemalas, meskipun suaminya pemabuk. Pakai ayat firman Tuhan supaya istri tunduk. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Itu namanya kurang ajar, menggunakan firman untuk membela diri, ya kan? Ya. Yang benar itu adalah dalam keluarga itu komunikasi. Ketika ada sebuah perbedaan, didiskusikan. Meskipun nanti pada akhirnya yang mengambil keputusan itu harus suami. Oh, yang paling tepat pendapatmu. Saya setuju pendapat dan ini kita sejalan. Oh, pendapatmu kurang saya setuju karena mas risikonya ini. Keputusan saya yang harus dijalankan. Sehingga ketika udah menikah itu nggak merasa seperti bencana. Kalau ada keluarga kayak gitu di sini, udah mending nggak usah di berumah tangga. Kalau kayak neraka terus, ya kan? Jangan dikit minta cerai. Hari ini saya kalau ada yang minta cerai, udah silakan. Ya kan? Upah saya mau bunuh diri gara-gara dia, bodoh. Hidup ini masih panjang. Masa gara-gara perbedaan pendapat ingin gantung diri? Kalau ada yang minta bunuh diri, hari ini saya kasih tambang. Berani gak gantung diri? Di sini saya taruh tali. Ya. Kenapa? Saya pikir Pak, pernikahan itu enak. Enggak. Alkitab menjanjikan yang enak. Makanya kita harus membangun rumah tangga itu sesuai Alkitab. Diberkati dulu baru beranak cucu. Jangan beranak cucu dulu baru diberkati. Kenapa ketawa? Pengalaman. Canda ya Bu ya. Ya kan? Nah, jadi bersandar kepada kemurahan Tuhan. Anda khotbah di depan mimbar ini, kalau Anda nggak libur rapi, Anda gemeter, Anda blank depan ini. Beda Anda kalau di tempat yang lain. Kenapa? Bicara kekudusan hidup. Saya khotbah di depan ini, saya siapkan diri, saya doa. Kemarin Bu Santi ngomong saya, Pak, saya mau ke depan kok saya blank ya? Ya iyalah,
Jangan Anda, saya pun udah biasa puluhan tahun aja kadang-kadang blank. Makanya bergantung sama Tuhan saya depan mimbar. Nah, ini penting, WL, pemusi-pemusi harus tahu ini. Keren sih boleh, tapi harus tambah dengan pengurapan, kekudusan hidup. Amin. Ini. Bukti kamu bersandar kepada Tuhan, kamu gak jauh dari doa, kamu gak jauh dari firman Tuhan, kamu tidak jauh dari ibadah. Jangan arisan yang utama, ibadah dulu baru acara arisan. Orang kita ini beda, arisan dulu baru ibadah. Hari ini bertobat kalau ada yang demikian, gak usah nuduh orang lain. Ya, keberhasilan pelayanan kasih yang dilakukan Paulus dan timnya adalah karena kemurahan Allah. Ya. Jadi bukan karena kemampuan atau keahlian mereka yang mereka miliki. Saudara, Jepang itu negara paling hebat yang memiliki teknologi mengatasi gempa bumi. Diakui dunia hebat. Tapi kalau nggak salah tahun 2014 kalau nggak salah atau 2000 berapa itu, ketika tsunami melanda Jepang, apa yang terjadi? Nuklirnya rusak dan mereka ketakutan jangan-jangan meledak. Dan kedua, bisa berdampak bahan kimia yang merusak tanaman dan ketika dikonsumsi bisa terjadi keracunan dan kematian massal. Di Jepang, ada kemampuan seseorang ada batasnya. Kehebatan, keahlian seseorang ada batasnya. Maka itu perlu kita bergantung kepada Tuhan. Ya, Anda sukses hari ini itu kemurahan Tuhan. Kenapa ini nih? Hah? Baterai masih kuat. Nah, kemurahan Tuhan atau mercy memungkinkan Tuhan menyatakan kebaikan kepada ciptaannya, khususnya kepada mereka yang percaya dan menerimanya. Ini baterainya habis kayaknya. Tolong bantu aja. Nah, terus orang yang mengandalkan manusia bergantung pada kekuatannya sendiri dan hatinya jauh dari Allah akan terkutuk. Irina 17. Sementara berkat tercurah bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita harus bersandar pada kemurahan Tuhan, bukan kemampuan kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bertindak dengan integritas. Artinya ini, ketika kita mengerjakan sesuatu harus dengan tulus, harus dengan hati yang merdeka. Apapun yang kita kerjakan harus dengan hati yang merdeka. Disebut integritas. Ketika kamu bekerja di sebuah perusahaan, kamu dikenal sebagai seorang apa? Ya kan? Di gereja juga sama. Ketika kita bergereja, berjemaat, kita dikenal sebagai apa? Kelakuannya bagaimana? Kalau dalam, ini kita dibentuk itu ya, yang pertama di keluarga. Kita dibentuk melalui keluarga, kedua melalui gereja. Jadi kalau dalam keluarga kita sudah mulai benar, maka di gereja juga kita bentuk jadi benar. Nah kalau kedua-duanya benar, ketika kita kerja, kita tinggal di lingkungan manapun, kita dikenal sebagai orang yang baik. Karena memiliki integritas. Dan ini banyak kehilangan
karakter seperti ini bagi orang Kristen. Oleh karena itu, hari ini ayo kita perbaiki diri masing-masing. Integritas. Jangan ketika orang lihat kita enak, aduh dia lagi. Ya. Dia lagi. Pusing deh saya. Ya. Hati-hati dengan ini. Atau kita dikenal orang yang suka membuka aib keluarganya di depan banyak orang. Ketika nanti kamu ketemu orang, ya orang Cibirin. Orang karena kita ini kan daerah Jawa, orang nggak mau to the point kita. Orang paling lihat ke Cibirin gitu. Kenapa nggak punya integritas? Karena Tuhan Yesus mengajar kita yang seperumpamaan tentang benih. Ada benih yang terjatuh di pinggir jalan. Dengar firman sambil ngantuk-ngantuk. Akhirnya apa? Diinjak orang, itu disebut itu. Benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah benih firman Tuhan. Karena nggak punya keseriusan sambil ngantuk-ngantuk, hilang konsentrasi. Akhirnya apa? Mati itu firman Tuhan, benih itu. Itu disebut gambaran yang jatuh di pinggir jalan. Yang kedua jatuh di atas batu-batu. Ini orang keras kepala. Sementara dia semangat, tapi sebentar lagi dia down. Kenapa? Karena tidak punya kemampuan untuk berakar. Karena hatinya itu mengeras. Makanya sehingga firman itu jatuh di atas batu. Tumbuh sebentar, tapi sifatnya hanya sebentar. Begitu datang panas, terjadi benturan matahari, otomatis batunya panas dan akarnya kering. Nah ini banyak di gereja-gereja yang seperti ini. Lalu kemudian benih yang jatuh di semak duri yang berbicara tentang kenikmatan dunia. Baru punya uang dikit, sudah lupa diri. Nah ini gambaran gereja. Ya. Baru dapat sedikit, udah nyaman. Seperti katak di dalam tempurung. Katak dalam tempurung, begitu terbuka itu, tempurungnya, ternyata masih luas matahari, bumi ini. Ya. Nah, kita harus perhatikan hal ini. Integritas itu penting. Orang yang berintegritas tidak gampang berprasangka buruk kepada orang lain. Tidak gampang. Segala sesuatu harus diamati. Segala sesuatu perlu dianalisa. Saudara, kalau Anda lihat pemilu tahun 2019, ada seorang ibu. Gara-gara memberikan testimoni, suaminya dicopot dari jabatan. Kenapa saudara? Karena tidak bisa menguasai ini. Makanya hati-hati. Nah karena tidak bisa menguasai mulutnya, jarinya pun tidak bisa dikuasai. Dia berikan komen di medsos. Tapi karena dia istri pejabat, itu nggak boleh secara aturan kemiliteran. Akhirnya suaminya dicopot. Dan suaminya ditahan, penahanan ringan 14 hari. Lalu dia didorong ke kasus pidana umum. Kenapa, saudara? Karena integritasnya yang hilang. Ya. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ini agak sedikit keras hari ini ya. Karena minggu pertama. Biar nanti 1 bulan ini kita menuai dengan luar biasa. Terus lanjut. Tetapi Kain menolaknya, 2 Korintus 4 ayat 2. Tetapi Kain menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Luar biasa. Jangan salah, orang Kristen itu banyak jahatnya loh. Menggunakan firman untuk bela diri, menggunakan pelayanan untuk kepentingan diri.
Demi kedengkian, demi egonya, dia gunakan pelayannya. Yaitu kelicikan. Memalsukan firman. Kasihan kita itu. Kalau kita berlaku yang demikian. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang. Jadi kalau kita tulus, bagaimanapun orang menilai, orang gak percaya. Percaya? Orang anak digosipin, ada diceritakan, oh orangnya buruk kelakuannya, orangnya ini begini-begini. Orang gak percaya, kenapa? Karena ada punya integritas. Saudara, berapa tahun yang lalu, kami ini, saya sama Bu Lesti, dituduh memakan uang gereja. Ajaib ya. Padahal di gereja ini hampir nyaris 80% itu kami persembahkan kekayaan kami memberkati gereja. Itu pun juga orang ngomong memakan uang gereja. Dan kalau perusahaan uang gereja ada aturan di GPI, boleh, dibolehkan. Sebagaimana aturan daripada gereja. Tapi hak kami tidak pernah kami ambil, justru kami memberkati. Makanya kami diberkati oleh Tuhan, karena senang memberkati. Amin. Kalau saudara saya suruh bayar perpuluhan, bukan supaya terpenuhi dengan mudah. Lihat laporan tiap bulan. Perpuluhan kita itu gak cukup untuk menyewa ruangan ini. Tapi Tuhan kita memberkati. Tapi karena kami berjalan dalam kebenaran, orang gak percaya. Makanya keuangan kita terus rapi semua. Catatannya jelas. Jadi gak usah khawatir kalau orang ngomong, aduh, lupa saya jelekin. Ya, buktinya kamu gak jelek kok. Memang bawa wajahmu dari lahir segitunya. Ya kan? Saya jelekin orang, buktinya saya gak jelek. Tetap saya ganteng di depan ini. Karena lahirnya memang udah dasarnya ganteng. Nalurnya ganteng bener. Ya kalau gak ganteng begini kan gak mungkin Bu Lesti juga senang sama saya. Iya. Ya kan? Pasti keren. Sebaliknya juga gak mungkin juga saya nakil sama Bu Lesti kalau gak cantik. Kalau bicara baik, saya nggak tahu dia baik zaman itu. Oh, tapi penting saya lihat dia cantik, oke pas. Ya kan? Ya, begitu. Jadi kita ini gak usah terlalu baper kalau bilang, oh jelek banget orangnya. Bodoh amat. Lanjut. Paulus dan tim yang menolak perbuatan yang tersembunyi, yang memalukan. Menolaknya itu bukan dengan ucapan, tapi dengan tindakannya. Yaitu apa? Paulus itu seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau dia mau perkaya diri bisa, tapi segala haknya tidak pernah diambil. Tapi justru dia buat usaha membentuk tenda. Dia jual tenda untuk kehidupannya dan teman-temannya. Dan segala persembahan yang diterima dalam pelayanan dikirimkan ke Yerusalem memberkati orang lain. Sehingga dia berkata, kami miskin, tapi kami memperkaya banyak orang. Baik rohani maupun jasmani. Jadi jangan lawan, nanti kalau kamu dijelekin, langsung kamu sabari, langsung labrak. Itu gak benar, berarti kamu gak benar orangnya, gak usah labrak. Kalau kamu benar, orang lain yang bela kamu. Satu, yang kedua, lihat kehidupan orang yang menjelekkan kamu. Lihat aja hidupnya. Lihat keluarganya. Kalau udah lihat hidupnya, lihat keluarganya, ya sudah, senyum-senyum aja. Amin. Satu, yang kedua, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Yakin.
Saya nggak percaya semuanya. Ya kan? Jadi nanti kalau benar-benar nanti membalas itu, membalas kebaikan, baru marahin saudara ini. Nah, traktir saya, baru saya percaya. Kan baru diomelin ya. Ya. Kehidupan adalah suatu. Paulus dan timnya menolak perbuatan tersembunyi yang memalukan. Mereka, kehidupan adalah sesuatu yang dipresentasikan kepada orang lain secara transparan, tanpa ditutupi, apa adanya aja. Gak usah lebih-lebihin. Ada orang, saudara, dulu pernah saya tabiskan rumah. Sebelum saya tabiskan rumah, ada yang mengatakan, oh ya, nanti kita tetangga ya, di sana ada juga tanah saya 100 meter, saya mau saya bangun, nanti kita tetangga. Padahal gak punya tanah di sana, hanya demi harga diri. Benar, saudara, sampai saya kaget juga, kok ada orang kayak gini sih? Saya kan gak mudah percaya begitu aja kan? Kalau memang ada tanah 100 meter dari dulu udah dibangun rumah. Ini ada kayak gini-gini, gak usah padanya aja. Mereka juga tidak berlaku dengan memalsukan firman Allah untuk tujuan keuntungan diri sendiri. Nah, ini orang licik itu, dia menggunakan kemampuannya untuk melengsarkan orang lain. Itu gak beres, saudara. Itu gak benar. Mereka siap untuk dipertimbangkan atau diaudit. Ahok pernah mengatakan, kamu orang kaya, kalau kamu benar-benar bersih, pertama buktikan kekayaan dari mana, kedua pajakmu. Bayar nggak? Termasuk BPK waktu itu kan nyetak tantang kan? Ayo pejabat BPK, buktikan kekayaanmu. Pajak kamu bayar berapa? Hartamu dapat dari mana? Gak ada yang berani itu. Dan saya buktikan juga dari mana harta saya. Itu audit, didilai oleh semua orang. Sehingga Paulus mengatakan, aku petinju yang bukan sembarangan memukul, dan aku juga bukan seorang pelari tanpa tujuan, supaya setelah aku beritakan Injil, aku pun tidak ditolak. Jadi pemberitaannya diterima, tapi orangnya ditolak kalau nggak benar. Makanya ada orang melayani puluhan tahun, hidupnya hanya begitu-begitu aja. Banyak orang Kristen sudah jadi Kristen, tapi hidupnya nggak pernah berubah-ubah. Rahasia di situ. Satu kata perbuatan ditunjukkan Paulus dan tim pelayanannya sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Udah lakukan aja lah, beri yang terbaik. Gak usah nilai orang, gak usah menunggu penilaian orang, gak usah seperti orang mau. Karena kalau kita pengen seperti orang mau kan beda-beda. Hanya di mata. Ya, dia lihat pakaian saya Pak Petrus warnanya kurang pas. Harusnya hitam biru. Itu dominan di mata kan? Tapi keadaannya juga dominan perasaan. Pak Petrus itu terlalu keren berpenampilannya. Dia nggak tahu kita lagi kesusahan juga. Ya kan? Itu kan maunya orang kan? Apa sih Pak Petrus itu rambutnya itu seperti orang Korea, padahal dia orang ya, padahal saya bukan orang Korea. Itu manusia itu dua kepala aja udah beda pendapat kan? Tapi tunjukkanlah. Keberhasilan itu yang bisa dilihat orang. Meskipun saya jelek di mata banyak orang, tapi inilah hasil saya hasilkan. Dan hasil inilah yang membuktikan kualitas hidup saya. Yang ketiga, ini terakhir ini. Bersedia diterangi hati. Saudara, kalau saya masih nasihatin saudara, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang nasihatin saudara, hati-hati. Kalau sering masih nasihati, saya diingatkan, baik.
secara pribadi maupun khotbah di mimbar ini, itu masih bagus. Tapi kalau Tuhan yang menasihati, malaikat Tuhan yang menasihati, maka sakit penyakit yang muncul. Ya kan? Kalau bukan stroke, bisa saja dipakai tukang ojek nabrak kita. Ditabrak lagi, bisa. Jadi mau pilih yang mana ini? Saya nasihati saudara atau Tuhan yang menasihati? Biar kita doa hari ini. Ya, kalau bisa saya dulu ya. Jangan sampai Tuhan yang nasihati. Repot nanti saudara. Ya. Anda lihat nasihat Tuhan kepada Daud. Anaknya bunuh-bunuhan. Betul tidak? Saya berdoa ini gak terjadi dalam hidup kita ya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terang yang bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi firman itu harus mengubah. Kalau firman tidak mengubah saudara, berarti Anda tidak sedang dikuasai firman. Anda tidak sedang ibadah, tapi hanya mengikuti rutinitas ibadah. Penerangan batin atau hati nurani dibutuhkan percaya, karena pada masa lalu kita telah rusak oleh dosa. Ya. Kemudian ketika kita hati kita diterangi Roh Kudus, kita dibawa kepada pengetahuan tentang kemuliaan Allah di dalam Kristus. Jadi hasil akhirnya adalah pengenalan kepada Kristus. Mereka yang mengenal Kristus semakin dituntun kepada keberhasilan demi keberhasilan. Tuhan Yesus berkati kita hari ini. Jadi biarlah firman ini menjadi benih yang berakar dan bertumbuh dalam kehidupan setiap kita. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya minta kita semua bereskan hati kita. Ambil komitmen untuk berjalan bersama dengan kita. Kalau ada gejolak di hati kita satu sama lain, hari ini bereskan itu. Jangan ada kedengkian, jangan ada kebencian, jangan ada dendam di dalam hati kita. Karena dendam itu hanya menyiksa diri kita sendiri, hanya merusak masa depan kita, hanya menciptakan ketidaknyamanan dalam hidup kita. Mari, orang bersyukur. Oh my life. Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan,
jahat yang tanpa kami sadari, yang melukai perasaan, yang menyakiti hati, bahkan menyakiti sesama kami, menyakiti keluarga kami. Ampuni kami, biar kami bisa berjalan dalam kehendak. Ajar kami memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Melalui tubuh dan darah-Mu, kami disatukan kembali dengan tubuh, menjadi satu darah dan daging, sehingga pikiran kami serupa dengan pikiran Kristus. Terima kasih. Saya minta Pak James kembalikan perjamuan kudus. Terima kasih. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu, bagai di belantara yang gelap, tanpa ayat firman itu merupakan menjadi rema dalam hidup kita. Ini tidak pernah direncanakan, ini dibandingkan dengan spontan. Yang menulisnya juga bukan saya. Biarlah itu menjadi rema yang dipegang dalam hidup. Renungkan itu. Saudara, saya beri kesempatan. Anda mau catat, mau silakan. Renungkan sepanjang bulan ini. Ajarku memahami semua yang kami ingin, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu.
serahkan diri genapi kalian, serahkan diri genapi kalian. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dengan rasa hormat. Anak di bawah 12 tahun tidak diperkenankan memakan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dengan rasa hormat. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan. Orang hari ini pesan bagi kita untuk bulan ini yang berbicara keberhasilan di dalam hidup disempurnakan melalui perjamuan kudus ini. Angkat kedua tanganmu dengan iman. Terima 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 dengan dalam hati yang bersandar pada kemurahan Allah, hati yang berintegritas, hati yang diperbaharui di dalam nama Yesus. Hari ini di dalam nama Yesus, keberhasilan di dalam Dia terima dengan sempurna, terima dengan sempurna, terima dengan iman dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Segala bentuk kegagalan lepas, segala bentuk kemiskinan lepas, segala bentuk kemalasan, kebodohan lepas, segala ikatan belenggu untuk dosa, trauma, keputusasaan lepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kekayaan timur, kekayaan barat, kekayaan utara selatan, kekayaan gunung-gunung Eropa, kekayaan langit dan bumi, turun atasmu, turun dalam hidupmu, dalam perbedaan, dalam tubuhmu, agamamu diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati tanganmu, tangan yang berhasil. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dalam nama Yesus, terima, terima.
kasih. Dilahirkan, tidak diciptakan. Kenapa? Karena firman Allah itu sebelum keluar dari Allah, apa artinya firman keluar dari Allah itu? Allah menyatakan diri lewat firman-Nya. Karena tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Makanya kemarin saya protes gambar itu. Gambar Allah Bapa, rambutnya putih, lebih senior, putranya rambut hitam, ya kan? Itu di atasnya Roh Kudus. Itu bukan gambar teologis, itu gambar ngawurnya orang Eropa. Kan orang Eropa itu kan terlalu bebas, segala-galanya bebas kan? Orang Kristen tidak melihat Alkitab tapi hanya lihat gambarnya seniman. Makanya gambar itu saya haramkan, itu Allah tidak bisa digambar. Karena jelas sekali dalam Alkitab tidak seorang pun pernah melihat Allah. Loh, tapi Yesus kok digambar, Pak? Tapi ya, anak tunggal yang di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Yang bisa digambar itu wujud inkarnasi Allah ke dunia. Jadi kemanusiaan Yesus yang digambar, tapi Allah Bapa, wujud Allah tidak bisa digambar karena tidak seorang pun pernah melihat Allah. Lah Roh Kudus bentuk burung merpati. Alkitab tidak pernah mengatakan burung merpati itu Roh Kudus. Alkitab mengatakan Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Ini yang namanya teopania, penampakan ilahi. Bukan setiap ada burung merpati itu adalah Roh Kudus. Nah kalau begitu kan kacau, nanti ada Roh Kudus goreng. Makanya bahasa teologis itu berbeda dengan bahasa sehari-hari, saudara-saudara. Ya,